terkini penyebab dan korban ledakan tambang. Kami telah terhubung dengan Gubernur Sumatera Barat, Mahyildi Ansarullah. Selamat siang, Pak Mahyildi. Selamat siang. Ya, Pak, kami ingin mengkonfirmasi, Pak, terkait dengan ledakan ini, Pak. Ini terjadinya kapan dan saat ini berapa banyak pekerja tambang yang masih tertimbun, Pak? Ya, musibah yang terjadi di Salunto ini tentulah suatu hal yang memang kita berduka tentunya. Dan yang terjadi jam 8.30 WIB tadi kejadiannya, dan kemudian diinformasikan pagi tadi ada 1 orang korban, dan sekarang ini kita telah menurunkan inspektur tambang kita dari provinsi dan kemudian juga dari BPBD langsung ke lokasi untuk membantu evakuasi dan penyelamatan masyarakat yang kena musibah ini, sekaligus juga untuk masyarakat di sekitar. Dan dari perkembangan informasi yang kita dapatkan, bahwasanya ada 6 orang yang sudah ditemukan tadi dan dalam keadaan meninggal, dan sekarang masih ada pencarian beberapa orang lagi, dan tim sekarang ini sedang bergerak, dan kita pun juga sudah mengkoordinasikan ke Kementerian SDM melalui Pak Dirjen, dan kita sudah laporkan waktunya. Dan kita berharap dari kementerian juga untuk membantu dan kemudian mengirim person-person yang dibutuhkan dalam rangka untuk penyelamatan dan juga apakah untuk antisipasi mungkin terjadinya ledakan pada tempat-tempat yang lain. Baik, Pak Mahyildi, kami ingin konfirmasi untuk lokasi yang meledak ini, benarkah lokasi tambang batubara? Benar, dan memang sudah pernah terjadi juga beberapa tahun yang lalu di lokasi yang sama. Baik, untuk jumlah korban meninggal tadi kalau saya tidak salah mencatat ada 6 orang ya Pak, yang sampai dengan saat ini sudah ditemukan meninggal dunia, Pak? Yang pertama ada 1 orang pagi tadi, dan kemudian pada siang ini tambah pneumonia ada 6 orang. Oke. Berarti total sampai dengan saat ini ada 7 orang yang ditemukan meninggal dunia. Sementara untuk perkiraan Pak yang masih tertimbun ada sekitar berapa orang, Pak? Informasinya ada 4 orang lagi yang masih dalam pencarian. Baik, masih ada sekitar 4 orang lagi yang masih dalam proses pencarian. Apakah kesemuanya? Begitu ya. Ya, ini masih perkiraan begitu. Apakah kesemuanya ini dari yang meninggal dunia sampai dengan yang masih proses pencarian ini semuanya pekerja tambang, Pak, identitasnya? Iya, jadi informasinya memang pekerja, karena memang ini adalah tambang rakyat ya, dan itu di bawah pengelolaan perusahaan-perusahaan yang ada di sana, dan itu makanya dalam situasi sekarang ini kita juga berkoordinasi dalam rangka untuk melakukan evaluasi untuk kedepannya apa langkah-langkah yang mesti kita ambil dalam rangka untuk meminimalisir korban-korban selanjutnya, karena memang di sekitar lokasi yang kejadian ini juga tahun yang lalu juga pernah kejadian, dan maksud itu tentu ini kita harus lebih fokus atau lebih serius dalam rangka untuk mengantisipasi kejadian di tempat-tempat yang lain, dan kemudian juga bagaimana kita bisa menekan korban jangan sampai terjadi lagi yang selanjutnya. Itu makanya kita koordinasikan dengan kementerian. Baik. Melalui Pak Dirjen. Baik, Pak Mahyildi, tadi informasi yang sempat kami bacakan di awal Breaking News Metro TV ini juga ada yang saat ini dilarikan ke rumah sakit begitu, Pak. Nah, ini kondisinya seperti apa, Pak? Dan berapa orang yang dibawa ke rumah sakit? Jadi memang dari yang ditemukan di lapangan tadi memang tentu harus kita pastikan, dan kemudian kita koordinasi dengan rumah sakit yang ada di Kota Salunto sendiri, sehingga dipastikan kenapa mereka meninggalnya, apakah karena memang kena ledakan atau kena runtuhan ataupun tempat-tempat lainnya. Dan tentu kita juga berkoordinasi dengan kepolisian, dan dari petugas kita yaitu kita sudah turunkan untuk menelisir dan untuk melakukan pencarian terhadap korban-korban lainnya.
Baik, Pak Mahyildi, bagaimana sebenarnya kronologis kejadian ledakan yang terjadi tadi pagi ini, Pak? Ya, ini kan memang di daerah Paluto ini ada beberapa perusahaan-perusahaan yang mengolah tambang rakyat. Dan kemudian juga, kalau nggak salah itu ada lebih kurang ada 8 ya. Dan biasa ketika setiap hari itu ada yang bertugas untuk melakukan penggalian dari batu bara itu yang bersama dengan perusahaan yang akan mereka bekerja beraktivitas. Nah tentu dari sana mungkin terjadi peristiwa kejadiannya. Memang biasanya kan memang petugas-petugas itu adalah masyarakat yang ada di sekitar sana. Dan ini yang perlu kita dalami lagi, apakah karena pelayan perusahaan ataupun juga dari personal-personal yang bertugas ke sana. Dan sehingga memang nanti kita betul-betul ketahui apa penyebabnya. Kan di dalam pekerja-pekerja tambang itu kan ada persyaratan yang harus dipenuhi, kelengkapan harus dipenuhi. Nah, kita belum mendapatkan informasi detailnya, apakah memang bagaimana dengan dukungan perusahaan ataupun juga dari personal yang berada di lapangan. Nah, sehingga memang karena memang dari korban, karena memang lubang-lubang tambang ini kan jadi cukup dalam, Pak ya. Jadi dan tentu ini juga bagaimana situasi dan bagaimana keadaan lubangnya itu dan keamanannya. Ini yang tentu kita perlu mengkaji, evaluasi untuk langkah selanjutnya tentunya. Baik, Pak Mahyildi, kita masih mencari informasi terkini atau lebih detail terkait dengan penyebab dari ledakan di galian batubara ini. Tadi Bapak menjelaskan kemungkinannya terkait dengan mungkin dari kesalahannya human error personel tambang atau mungkin dari SOP perusahaan. Tapi dugaan sementara dari keterangan-keterangan saksi atau warga yang berada di sekitar lokasi galian, apa Pak keterangan yang berhasil didapatkan terkait dengan penyebab ini, Pak? Sekarang kita masih menurunkan tim dari inspektur kita ke lokasi dan kemudian juga dari penyelamatan ke warga. Secara detailnya tentu ini akan kita tunggu informasi selanjutnya. Sehingga memang nanti kita lebih realnya, lebih detailnya baru kita ketahui. Dan sampai sekarang kita belum dapat laporan secara detail dari petugas yang kita turunkan di lokasi pada saat ini. Baik, ini upaya pencarian dan juga evakuasi terus dilakukan begitu selain karena lubang galian ini yang dalam begitu Pak, yang kemudian menjadi tantangan tersendiri bagi tim untuk bisa melakukan proses evakuasi. Kira-kira apa lagi Pak yang menjadi halangan atau hambatan untuk proses evakuasi ini, karena ini sudah menunjukkan pukul 13.48, artinya waktunya bisa dibilang cukup panjang begitu untuk melakukan proses evakuasi ini Pak. Itu makanya kita sudah koordinasi dengan Dirjen dari SDM dan Tambang. Dan mudah-mudahan dengan dukungan daripada kementerian dalam waktu cepat dan kemudian baik di segi peralatan ataupun juga di SDM, sehingga ini akan cepat kita ketahui lebih detail penyebabnya. Dan sekaligus juga yang terpenting sekarang adalah bagaimana memastikan dan sekaligus penyelamatan kepada pekerja-pekerja yang sekarang ini berada dalam timbunan tersebut. Dan tentu ini semuanya harus kita pastikan. Dan mudah-mudahan dengan koordinasi dan kemudian juga dengan Wali Kota Sawalunto juga kita koordinasi dan juga BPBD yang ada di sana dan kemudian juga dari petugas-petugas kita dari Dinas Pertambangan Provinsi dan juga di Kabupaten Kota tentunya. Baik, Pak Mahyildi, dari informasi yang Anda dapatkan selama ini perusahaan tambang sudah berjalan dan beroperasi di sana, safety regulation-nya seperti apa Pak sejauh ini sebenarnya yang diterapkan? Ya, kaitan dengan tambang ini kan memang itu kewenangannya ada di kementerian ya. Dan kita di provinsi itu kan berkaitan dengan galian C. Nah, tapi untuk tambang batubara ini itu langsung di bawah koordinasi dari kementerian SDM, termasuk perizinan, pengawasan
dan kemudian juga untuk persyaratan lainnya. Dan namun demikian tentu kita di provinsi sekarang ini mencoba untuk meminimalisir korban sekaligus penyelamatan. Dan untuk lebih detailnya tentu dari petugas kementerian yang lebih memahami dan menguasai itu. Baik, Pak, untuk persebaran dari tambang rakyat ini sebenarnya tersebar di beberapa titik mana saja, Pak? Ya, kan Kota Sawalunto itu tidak terlalu luas ya. Dan kemudian kawasan tambang pun juga itu berada di sekitar ibu kota Sawalunto itu sendiri. Dan yang sekarang ini jumlah itu ada sebanyak 10 lah, perkiraan perusahaan yang bergerak begitu. Dan itu berada di sekitar ibu kota Sawalunto, daerah Talapi, dan juga daerah pusat kota. Itu kisaran lokasinya di. Baik, kurang lebih ada 10 perusahaan tadi Pak Mahyildi menyatakan yang bergerak begitu di wilayah Sawalunto. Pak Mahyildi, ini yang juga kemudian menjadi pertanyaan ketika sudah ditemukan tadi jenazahnya ada 7 begitu korbannya. Saat ini apakah sudah dibawa atau dikembalikan pada keluarga masing-masing atau seperti apa Pak proses pengembalian ke keluarga masing-masing Pak? Sekarang masih berada di rumah sakit ya, karena memang tadi ditemukan dan kemudian tentu dipastikan ke rumah sakit lebih dahulu. Dan kemudian juga tentu juga ada kewenangan kepolisian di sini, ya juga kewenangannya tentu juga untuk memastikan dan sekaligus juga untuk mengetahui lebih detail, lebih dalam tentang peristiwa ini. Baik, Pak Mahyildi, apakah kejadian ledakan seperti ini di wilayah tambang atau lokasi galian ini pernah terjadi Pak sebelumnya di wilayah Sawalunto ini Pak? Pernah terjadi tahun-tahun yang lalu. Berapa tahun yang lalu Pak? Mohon maaf. Ya, lebih kurang 2 tahun yang lalu lah. Tidak pernah terjadi. Baik. Nah, di tahun tersebut apakah juga menimbulkan korban jiwa seperti yang saat ini terjadi, Pak? Iya juga, waktu itu juga ada korban. Apa, Pak, penyebabnya dari ledakan beberapa tahun lalu itu, Pak? Apakah ada indikasi kesamaan dengan yang terjadi penyebabnya dengan yang saat ini terjadi, Pak? Iya, hampir sama. Hampir sama, Pak. Lokasinya apakah berdekatan begitu di kawasan yang hampir sama atau di kawasan yang cukup jauh atau seperti apa, Pak? Secara detail saya belum mengetahui di mana lokasi tahun yang lalu, dan bagaimana berapa jaraknya di lokasi yang sekarang ini, dan itu nanti secara detailnya kita tunggu laporan dari kita di lapangan, dari suku tambang kita, dan kemudian juga dari dinas SDM kita. Baik, terima kasih atas konfirmasinya. Kali ini bersama kami di Breaking News Metro TV Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah. Kami berharap semoga proses evakuasi ini bisa segera dipercepat dan nantinya para korban bisa segera ditemukan. Terima kasih sekali lagi Pak Mahyildi atas waktunya bersama kami di Breaking News.